yang nantinya akan kita ikuti. Materi ini sangat penting dan tentu pertama pimpinan Rumah Sakit Kinapit mulai dari Dr. Frans Palilio menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Dokter Ardi yang senantiasa bersedia memberikan edukasi hukum kepada karyawan Rumah Sakit Kinapit. Sekali lagi terima kasih dan kami pikir materi ini sangat penting karena ini berhubungan dengan apa? Menolak keinginan pasien, kemudian kita hubungkan dengan bagaimana dengan konsekuensinya dengan kaitannya dengan hukum kesehatan. Jadi ini sangat penting dan tentu apa dan bagaimana tentang hak menolak pasien, mari kita dengarkan kepada Pak Dr. Ardi dan saat ini kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Yusran. Terima, terima kasih pimpinan Rumah Sakit Kinapit, Bu Direktur, Dr. Stephen dan semua staf manajemen, semua staf fungsional dan seluruh Namet Nakes Rumah Sakit Kinapit Kota Mobagu. Terima kasih kali ini seri ke-13 edukasi hukum kesehatan bagi teman-teman di rumah sakit. Dan kali ini topiknya tentang hak menolak pasien. Ya. Kalau kita lihat, baca, dengar di sosmed, banyak sekali kasus terkait penolakan pasien ini. Ya. Ada yang selesai dengan mediasi, ya. Ada juga yang harus masuk ke ranah hukum melalui jalur litigasi atau jalur eh, peradilan. Nah, kita akan melihat secara hukum dalam hal ini menurut perspektif Omnibus Law Kesehatan. Yang saya maksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Saya share screen tentang hak menolak pasien. Kalau bicara hak, artinya itu dilindungi oleh hukum, ya. Karena hak dan hukum itu sangat dekat. Hak yang dimaksud di sini adalah hak hukum, hak yang diatur oleh hukum, bukan hak suka-suka kita sebagai rumah sakit ataupun sebagai namet nakes. Nah, itu poin pertama yang mau saya sampaikan. Hak menolak pasien di sini adalah hak yang menurut hukum atau hak hukum. Dan karena itu adalah hak hukum, itu akan dilindungi, pasti dilindungi oleh negara sebagai otoritas hukum. Bukan hak dalam arti suka-suka saya. Ya, itu yang mau saya sampaikan di awal. Menolak itu tidak berarti bermusuhan, ya kan? Saya kira ini sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita setiap hari. Ada yang meminta sesuatu, bisa kita kabulkan, bisa tidak, ya. Bisa kita terima tawaran atau kita tolak tawaran itu. Kita tolak tidak berarti kita harus bermusuhan, ya. Nah, konteksnya yang akan kita eh, pelajari ada bersama adalah kita mulai dengan teks narasi yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Apa sih arti kata menolak menurut pengertian bahasa Indonesia? Ya, menolak itu artinya mendorong, mencegah, tidak menerima, tidak membenarkan, mengusir, mengurangi. Nah, ini semua makna-makna kata menolak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dari beberapa pengertian kata menolak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, ada yang bermakna positif, ada yang bermakna negatif, ada yang baik, ada yang sepertinya kurang baik, ya kan? Nanti kita
Setelah ini kita cermati kalau misalnya ada pemberitaan di sosmed bahwa pasien ditolak karena BPJS misalnya, ya, pasien mengalami kematian, ya. Nanti kita lihat. Nah, dari beberapa pengertian kata ini, mana yang tepat untuk konteks judul webinar kita seri edukasi rumah sakit kali ini? Hak menolak pasien, kira-kira positif atau negatif? Menurut Profesor Jimli Asidiki, suatu teks tidak bisa ditafsir begitu saja. Ya. Oh, menolak itu pasti negatif. Oh, menolak itu pasti positif. Itu belum cukup. Ya. Karena kalau kita lihat tadi, makna kata menolak itu bisa berarti cenderung positif atau condong negatif. Teks saja tidak cukup. Kita perlu tahu konteks. Ya. Konteks dari teks itu supaya kita paham. Harapannya teman-teman setelah webinar ini, kalau membaca, melihat, mendengar suatu berita, itu jangan buru-buru memberi penilaian. Ya, kita harus cukup paham kalau mau menilai. Ya, paham konteksnya dulu. Ya, kalau tidak mau paham ya sudah diam saja, tidak usah menilai. Ya, daripada kita nilai salah, lebih baik tidak menilai, ya. Nah, kita coba lihat kata menolak dalam judul webinar kita dan yang nanti juga tertulis di dalam Omnibus Law Kesehatan, itu kita harus lihat pada konteksnya, yaitu konteks dalam Omnibus Law Kesehatan menurut hukum kesehatan, ya. Kalau soal kasus di lapangan, hati-hati. Selama kalau kita tidak tahu kasusnya, konteks kasusnya, ya lebih baik tidak menilai. Nah, sekarang kita lihat di dalam pasal 273 atau 273 ayat 1 huruf I dari Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan. Di situ dikatakan demikian. Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak. Tadi saya katakan kalau ada kata hak, yang dimaksud adalah hak hukum. Hak yang ditentukan oleh hukum. Hak yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah hak yang ditentukan oleh undang-undang kesehatan. Hak yang ditentukan oleh undang-undang atau hak hukum itu pasti dilindungi. Pasti dilindungi oleh negara sebagai pihak yang berotoritas, berkuasa atas hukum. Ya. Jadi namet nakes di dalam menjalankan praktek itu punya hak hukum yang dilindungi oleh negara. Apa hak hukum namet nakes itu? Salah satunya adalah hak untuk menolak keinginan pasien, hak untuk menolak keinginan pasien atau pihak lain, ya, pihak keluarga pasien misalnya, pihak yang mewakili pasien misalnya, bahkan bisa aparat penegak hukum, ya, yang bertentangan dengan, ya, jadi yang ditolak itu keinginan yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita perhatikan di sini. Standar yang dipakai atau alasan yang dipakai oleh Namet Nakes untuk menolak keinginan pasien atau pihak lainnya itu adalah standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Kalau Namet Nakes mau menolak keinginan pasien, maka konsekuensi logisnya adalah Namet Nakes tersebut
Harus tahu dong standar profesinya apa, standar pelayanannya apa, SPO-nya apa, kode etiknya apa, ketentuan peraturan perundang-undangannya apa. Jadi sekali lagi tadi saya katakan di awal, kita boleh menolak. Itu hak kita yang dilindungi oleh negara, hak yang dilindungi oleh hukum. Tetapi menolak bukan suka-suka kita. Ah, saya tidak senang, saya tolak ah. Tidak bisa. Ah, ini bayarannya tidak jelas, saya tolak ah. Oh, ini bayarannya sedikit, jasmennya sedikit, saya tolak ah. Bukan. Jadi hak menolak keinginan pasien itu ada ketentuannya, teman-teman. Ya. Ada 3 standar yang ditentukan di sini. Ada 1 kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak tahu standar-standar ini, tidak tahu kode etik, tidak tahu ketentuan peraturan perundang-undangan, bagaimana mungkin kita tahu kapan kita menolak, kapan kita menerima? Nah, itu sebabnya kenapa salah satu alasan dari owner, pimpinan Rumah Sakit Kinapit memandang perlu teman-teman Namet Nakes di Rumah Sakit Kinapit, harapannya dengan seri edukasi hukum kesehatan ini bisa sedikit memberikan gambaran apa sih hukum kesehatan di rumah sakit itu, termasuk kali ini tentang hak menolak keinginan pasien. Ya, ini bukan berarti cukup dengan mengikuti webinar yang 2 minggu sekali. Ya, ini hanya memantik teman-teman supaya eh, bisa belajar sedikit-sedikit, tetapi mau belajar tentang hukum rumah sakit. Nah, lebih lanjutnya nanti bisa dilihat beberapa di channel YouTube saya ya. Nah, keinginan itu beda dengan kebutuhan. Ya, keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan justru kewajiban kita, gitu ya. Nah, hak menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar dilakukan dalam hal pasien meminta, ini contoh yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 di pasal 734 ayat 1 ya. Ini contoh ya, ketika pasien atau pihak lain tentunya meminta melakukan aborsi yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ada kalimat seperti begini, berarti ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau ada ketentuan hukum tentang aborsi. Ya. Sudahkah kita ketahui tentang itu, khususnya teman-teman SPOG? Ya, itu ada di Omnibus Law Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, ada di peraturan pemerintah, dan yang terbaru ada di peraturan Menteri Kesehatan yang baru terbit beberapa bulan yang lalu. Ya, belum lama. Itu yang saya katakan tadi. Kita boleh menolak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya dan standar-standar lain. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mau tahu tentang itu. Apalagi yang boleh kita tolak kalau keinginan pasien itu ingin bunuh diri dengan bantuan Namet Nakes. Ya, harus ditolak. Kemudian keinginan pasien yang mencarikan ibu pengganti ya atau sewa rahim hasil reproduksi dengan bantuan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Tolak keinginan pasien jika meminta keterangan palsu. Misal, tidak sakit, terus minta surat sakit. Sakit. Sebaliknya, ada masalah kesehatan, sakit misalnya ditemukan kalau general check up, diberikan keterangan sehat. Ya, intinya palsu. Palsu itu artinya tidak sesuai dengan fakta. Ya. Kemudian minta melakukan perbuatan curang, ya. Asuransi kebanyakan bisa juga, ya. Nominal yang dibayarkan misalnya 1 juta, minta tulis dong 2 juta, nanti 10%-nya saya kasih ke kamu misalnya. Tidak boleh, ya. Dan atau ya, jadi yang tadi di atas itu hanya beberapa contoh.
ditambahkan lagi adalah tindakan lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, tidak bisa tidak kita sebagai Nametnakes harus tahu semua standar-standar ini. Nah, apa kata Omnibus Law Kesehatan ketika kita akan melakukan penolakan keinginan pasien tersebut? Ada ketentuannya, teman-teman ya, yaitu sebelum melakukan penolakan ya harus dijelaskan lebih dulu ya. Ini banyak sekali kejadian yang beredar di sosmed, tidak jelas, tidak dikasih tahu ya. Kenapa ditolak ya? Ini amanah undang-undang, amanah Omnibus Law Kesehatan. Dikatakan bahwa hak sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi di atas, ya, hak menolak dilakukan setelah pasien diberikan penjelasan mengenai alasan penolakan tersebut. Itu yang pertama. Jadi dikasih tahu. Kenapa kami Nametnakes pihak rumah sakit menolak keinginan Anda? Dijelaskan. Ya. Dan tidak cukup dijelaskan. Itu dicatat dalam dokumen tertulis berupa rekam medis atau dokumen tertulis lainnya. Artinya, penolakan kita disyaratkan di sini adalah satu, beri penjelasan. Yang kedua, penolakan dengan penjelasannya tadi alasannya dituliskan, dicatat di dalam dokumen tertulis. Nah, dokumen tertulis itu bisa rekam medis atau dokumen tertulis lainnya, silakan, bebas ya. Nah, sampai di titik ini teman-teman, penting bagi rumah sakit untuk membuat SPO, standar prosedur operasional menolak keinginan pasien. Jadi, apa saja yang berpotensi menimbulkan konflik hukum, ya, apalagi kasus penolakan ini marak di lapangan, ya kita bisa lihat di sosmed sampai belakangan ini ramai sekali terkait penolakan. Itu mesti dibuatkan SPO-nya supaya meminimalkan konflik. Ya, dengan adanya SPO itu masing-masing Nametnakes tahu kapan harus melakukan apa dengan cara bagaimana, ya. Dan itu harapannya seragam. Jangan nanti Namet A melakukan ini menolak, Namet B misalnya menerima, ya. Dan kalau ada kebingungan, kebimbangan, nah disitulah Anda berkonsultasi dengan manajemen. Nah, kalau manajemen pun juga masih kesulitan untuk memutuskan, nah silakan bisa telepon saya ya sebagai bagian legal dari Rumah Sakit Kinapit. Ya, jadi sekali lagi jelaskan alasannya dan catat itu. Ya, tidak bisa direkam medis, buat dokumen tertulis lainnya, buat surat, ya, kertas lain. Nah, sebaiknya waktu kita menjelaskan dan kita mencatat tadi itu disaksikan oleh Namet atau nakes lainnya. Apalagi kalau kira-kira itu berpotensi konflik atau berisiko besar, ya. Nah, prinsip saksi unus testis nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Secara sederhana teman-teman gampang ingat saja testis. Testis itu kan 2 biji. Tidak ada testis 1 biji, kan? Ya. Testis itu dalam bahasa Latin artinya sak. SMP. Akhir SMP. Dari apa ya? Itu orang pegawai. Sudah? Nah, testis itu dalam bahasa Latin adalah saksi. Satu saksi bukanlah saksi. 1 biji bukan testis. Ya, gampangannya begitu. Tentu so ingat ini ya. Intinya, kalau sesuatu kejadian itu berpotensi konflik,
ya. Saksi minimal 2. Siapkan saksi, ya, siapkan saksi minimal 2 orang dan itu sebaiknya bertanda tangan di situ, ya. Jangan lupa waktunya, jamnya. Pasiennya pun juga pihak pasien diberi penjelasan minta bertanda tangan kalau sudah disampaikan. Ya. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut di ayat 2 bahwa pasal 273 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan ya. Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan. Kalau menolak tadi kan belum terjadi ya tindakan. Kalau di ayat 2 ini sorry. Namet Nakes itu dapat menghentikan pelayanan kesehatan. Artinya sudah ada satu tindakan pelayanan kesehatan namun dihentikan. Boleh tidak? Boleh. Ada ketentuannya. Apabila Namet Nakes memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F. Nanti kita lihat. Termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan. Boleh tidak pelayanan itu dihentikan? Boleh. Ya, kalau kita mengalami kekerasan, pelecehan, dan perundungan. Bukan kata Ardi, tapi kata Omnibus Law Kesehatan. Ya, menghentikan ini bisa juga dimaknai sebagai suatu penolakan untuk melanjutkan. Ya, nah ayat tadi ya itu ada syaratnya lagi supaya bisa diperlakukan. Ya, jadi kita sementara tindakan pelayanan nih. Ya, kemudian kita dapat pelecehan, kekerasan misalnya. Boleh kita hentikan? Boleh. Ya. Tetapi tindakan yang sedang kita lakukan itu bukan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan. Kedisabilitasan itu artinya kecacatan. Ya. Boleh asal tindakan yang sedang kita lakukan itu tidak terkait tindakan life saving, tidak terkait dengan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang pasien pada kondisi gawat darurat atau pada bencana. Misal ada open fraktur dengan perdarahan hebat, ya itu kan masuk kategori gawat darurat, ya dilakukanlah beban tekan misalnya, kemudian infus, resusitasi cairan, tidak cukup mungkin 1 line, mungkin 2 line, mungkin 3, mungkin 4, ya. Persiapan transfusi darah misalnya. Nah, di dalam proses rangkaian proses tindakan life saving ini, ya, teman-teman Namet Nakes misalnya mengalami kekerasan. Kekerasan itu kan bisa verbal, bisa non verbal, ya, dengan tindakan maupun kata-kata misalnya, atau dapat pelecehan ya dikata-katai dan sebagainya, dimaki-maki dan sebagainya. Kalau menurut ayat 1 tadi itu boleh kan kita hentikan ya. Sorry. Tapi kalau di ayat ini itu tidak bisa. Kita harus tetap melakukan ya, tetap melakukan kalau tindakan life saving. Ya. Nah, hak kita menolak pasien ini itu mendapat perlindungan hukum, ya, mendapat perlindungan hukum. Bukan kata arti, tapi kata Omnibus Law Kesehatan. Ya, ini semua dasar ayatnya sudah saya tuliskan di sini ya. Yang melindungi siapa? Ya negara. Lewat siapa? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pimpinan Vaskes. Ya, karena itu saya berharap di IGD ini khususnya betul-betul kondisi keamanan diperhatikan ya 24 jam. Satu sepertinya tidak cukup,
ya kecuali kondisi tertentu gitu ya. Dan tahu kalau misalnya darurat harus menghubungi atau koordinasi siapa-siapa bagian keamanan lainnya ya, pemerintah ya. Nah, kalau tadi Namet Nakes punya hak untuk menolak, bagaimana dengan rumah sakit itu sendiri sebagai institusi? Sebagai rumah sakit, di sini dikatakan dalam Omnibus Law Kesehatan, justru rumah sakit itu punya kewajiban untuk menolak pasien. Kalau Namet Nakes punya hak, ya, tapi kalau rumah sakit punya kewajiban untuk menolak pasien, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika rumah sakit tentunya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, saya kira Namet Nakes manajemen rumah sakit itu satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan di dalam satu pelayanan rumah sakit. Jadi mesti semuanya mesti peduli tentang hukum kesehatan. Nah, bagaimana rumah sakit menolak keinginan pasien itu? Itu juga tidak bisa suka-suka rumah sakit. Ya, semua rumah sakit, mau rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Ketentuan ini berlaku bagi semua rumah sakit. Ya, ditentukan, saya ulangi, ditentukan di dalam pasal 843 peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan, undang-undang itu bagian dari peraturan perundang-undangan. Ya, dikatakan demikian. Kewajiban rumah sakit menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 833 huruf K dilakukan dengan cara dua. Jadi ini menjadi perhatian bagi manajemen rumah sakit. Kalau mau menolak keinginan pasien, caranya ada dua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Apa cara itu? Satu, lakukan KIE. Lakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Artinya, form KIE ini harus ada. SPO KIE itu harus ada. Termasuk kalau mau buat spesifik, SPO KIE menolak keinginan pasien. Persis kata, frasa yang ada di Omnibus Law itu kita kopas saja. Ya, kita kopas saja. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam KIE, jangan lupa waktunya. Hari, tanggal, jam. Ya, atau pukul berapa. Jangan dibulat-bulatkan waktu itu. Misal sekarang 13.36 waktu Indonesia Barat atau 14.36 waktu Indonesia Tengah, WITA. Ya. Jangan dibulatkan jadi 14.30 Jo atau 14.40. Jangan gitu ya. Tulis apa adanya ya. Dan tadi saya katakan saksi diperlukan, apalagi KIE yang kira-kira berisiko atau berpotensi konflik. Ya biasanya kalau semakin tinggi risikonya, maka konfliknya akan semakin besar. Jadi siapkan memang testisnya, saksinya dua, ya, baik pihak pasien maupun pihak kita. Ya kalau bisa kita juga ada temannya yang menyaksikan ya, supaya kalau pasien menyangkal kita bisa di backup oleh teman yang satunya. Cara yang kedua selain KIE dilakukan dengan pembuktian tentunya, kita harus membuat peraturan internal hospital by law-nya tentang menolak ini. Jadi di dalam hospital by law atau peraturan internal rumah sakit itu perlu ada ya aturan-aturan terkait dengan menolak keinginan pasien ini. Vaskes dilarang menolak ya, vaskes termasuk rumah sakit. Ya. Vaskes dilarang menolak
dalam pasal 11 atau 111 Undang-Undang Kesehatan ayat 1 dikatakan, dalam keadaan darurat, setiap vaskes wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana untuk life saving. Ya. Vaskes dalam pelayanan bencana itu dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Ya. Intinya kondisi darurat, ya, dalam hal ini konteksnya adalah bencana, itu vaskes dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka lebih dulu. Ya. Nah, ini menjadi perhatian khususnya rumah sakit swasta. Uh, pada bulan lalu mungkin ya beberapa pertemuan yang lalu kita sempat membahas pelayanan bencana. Bencana itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena itu jauh-jauh sebelumnya sudah dikomunikasikan, dikoordinasikan bagaimana kalau ada bencana. Kami punya kewajiban melayani. Tapi beban tanggung jawab itu ada, termasuk pembiayaan itu ada pada pemerintah. Ya. Nah, Vaskes juga dilarang menolak, ya, pada pasien dalam kondisi gawat darurat demi nyawa dan mencegah kecacatan. Termasuk dilarang menolak meminta uang muka. Dilarang mendahulukan segala urusan administrasi yang mengakibatkan tertundanya pelayanan kesehatan. Misal, pasien BPJS, ya, entah aktif tidak aktif atau ada masalah dan sebagainya, atau lupa bawa kartu dan sebagainya, apapun itu, ya, kemudian dibilang selesaikan dulu, urus dulu, bereskan dulu, baru kita tindak, tidak boleh. Ya, apapun itu. Termasuk Mr. X, kenal tidak kenal, dalam konteks layanan gawat darurat, tidak butuh administrasi, kita kenal atau tidak kenal. Tidak butuh administrasi siapa nanti yang menjamin layanan ini. Yang penting kita tidak boleh membiarkan seorang pun manusia di depan kita dalam kondisi gawat darurat. Terus kita tidak apa-apakan dia, ya, tidak melakukan tindakan life saving. Ya, sebagai ringkasan dari webinar pada siang ini, teks menolak atau menghentikan dalam konteks praktek profesi itu dapat dibenarkan menurut hukum bila hal itu bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya ya kita perlu belajar tentang standar-standar ini, kode etik dan ketentuan peraturan perundangannya. Yang kedua, kita boleh menolak atau menghentikan layanan kita, praktek profesi kita, dan itu dibenarkan menurut hukum bila kita memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan, sepanjang tindakan tersebut bukan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pasien pada keadaan gawat darurat dan atau pada kondisi bencana. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pemantik kita untuk masuk diskusi dalam topik hak menolak pasien. Lebih lanjut teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya, Ardianto Panggeso. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yusran sebagai moderator memandu kita dalam diskusi. Silakan Pak Yusran. Masih mute tadi. Ya, Terima kasih Pak Dokter. silakan Pak. Sudah kami dengarkan semua materi yang disampaikan oleh Pak Dokter. Dan memang ini sangat penting materinya ini. Dan untuk itu kepada teman-teman, ini juga ada Ibu Direktur, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. Juga untuk teman-teman lain kami persilakan.
Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. Izin Silakan. moderator, Pak Ayu, izin bertanya. Ya, silakan Pak Dokter. Izin Dokter Adi untuk bertanya. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, Silakan dokter. eh, ada pengalaman kebetulan itu teman sejawat saya dokter, dia dokter ahli bedah. Pada saat di UGD dia mengenang